Selamat datang di online service ASJF Bio. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Tina, selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dengan online service kami. Selamat datang, kami sangat senang dapat melayani Anda. Saudara, apabila Anda mempunyai pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan pokok doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini dan kami akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Kami juga mempunyai kelompok kecil yang dinamakan iCare. Jangan lupa untuk bergabung dengan iCare yang tersedia. Silahkan follow sosial media kami agar Anda dapat terus terhubung dengan kami. Sesaat lagi kita akan masuk dalam ibadah. Persiapkan hati, berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mau datang kepadamu dan membawa segala kerinduan hati kami. Kami ingin ya Tuhan lebih dalam lagi bersekutu dengan Engkau dan menikmati hadirat-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, lawati setiap kami dengan kasih-Mu. Ini rinduku, hasratku, Yesusku, ku terima
jiwa kami, sebab kasih-Mu meneguhkan kami, sebab kebaikan kasih-Mu Tuhan melimpah dan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan dan nikmati. Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Pasti. Karena apa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk para volunteers yang sudah melayani pada pagi hari ini. Apa yang sudah kalian kerjakan luar biasa tim, tetap semangat. God bless you. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau kita bicara masalah sepak bola, pasti banyak di antara kita yang suka sepak bola. Ya, saya suka sepak bola, tetapi hanya sebatas sebagai penonton dan komentator. Ya, karena untuk main sepak bola tentunya butuh skill dan tenaga yang lebih. Nah, di dalam sepak bola itu ada yang namanya durasi, waktu. Dalam aturan 2 kali 45 menit. Nah, dalam waktu itu tim yang bertanding akan berusaha semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk memenangkan pertandingan hanya dalam waktu durasi yang ditentukan. Nah, tahukah kita semuanya bahwa di dalam hidup kita juga punya waktu yang terbatas, durasi. Kita tidak bisa hidup selamanya. Makanya hari ini saya mau mengajak saudara dan saya belajar bagaimana kita hidup di dalam waktu yang terbatas ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan atas kami. Kalau hari ini kami diberikan waktu untuk kami boleh belajar firman-Mu, kami rindu bahwa setiap hari kami boleh menangkap apa yang boleh kami harus tahu Bapak, sehingga hidup kami boleh berkenan dan sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Roh Kudus berbicara atas kami, buat hamba-Mu yang berbicara maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kita mau belajar dari satu perikop, masih dari kitab 1 Petrus, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pasal yang keempat ayat 7-11. Kita akan baca sama-sama, pelan-pelan ya. Saya akan bacakan dari sini, Anda bisa membaca dari rumah masing-masing, siapkan Alkitabnya. Siap? Oke, yuk. 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari sudut pandang bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka kuasailah diri dan jadilah tenang. Tetapi kalau kita cermati di dalam teks yang kita baru saja baca, di sana ada sesuatu yang ditekankan oleh Petrus, yaitu apa? Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, ini perintah yang ditekankan. Yang terutama, kasihlah seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh. Nah, kita harus memberikan tumpangan. Ya, di sana disebutkan begitu. Harus melayani seorang dengan yang lain. Harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh setengah-setengah. Kita harus memberikan segala apa yang kita punya untuk kita bisa melayani dan mengasihi sama kita. Kenapa? Supaya apa? Ya supaya dalam perikop tadi dikatakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya nama Yesus dipermuliakan atas perilaku kita. Khotbah pada pagi hari ini akan berbicara tentang bahwa Yesus sudah membayar semuanya.
Yesus sudah membayar lunas semuanya. Nah, dengan dasar pemikiran itu, maka beberapa waktu ke depan kita akan banyak berbicara tentang dari sudut pandang bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Artinya bahwa waktu yang kita miliki hari ini itu tidak lama lagi. Ini berbicara tentang masa depan yang sudah tidak lama lagi. Kedatangan Yesus yang kedua. Lantas pertanyaannya begini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan kalau waktu kita terbatas? Ya, tentu saja tadi menurut teks ini kita harus banyak berdoa senantiasa, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, memberi tumpangan dan bersikap ramah satu sama yang lain. Dan Bapak Ibu yang terkasih, bahwa saudara dan saya sudah dikasih karunia, dan itu harus kita gunakan untuk apa? Untuk saling melayani. Dan yang tidak boleh kita lupa apa? Bersaksi tentang Kristus. Dan yang boleh menjadi catatan kita semuanya hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan tadi, itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan extra mile. Kita tidak bisa melakukannya dengan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena waktu kita tidak lama lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini yang harus menjadi permenungan kita, konteks kita hari ini. Jadi menjadi biasa itu tidak cukup, Bapak Ibu yang terkasih. Siap? Siap belajar pada pagi hari ini? Yuk kita akan mulai merenungkan satu persatu dari perikop ini pelan-pelan supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh kita aplikasikan dalam hidup kita. Lantas apa yang bisa kita pelajari dari semuanya? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita semuanya belajar dari kehidupan serangga kecil, ya, namanya semut. Ya, kita tahu semuanya semut. Semut itu terkenal dengan kerja kerasnya, ya, terkenal dengan gotong royongnya. Kalau kita lihat individu semut dalam sebuah komunitas, dia akan bekerja dengan giat. Dia melakukan bagiannya itu dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Semuanya untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Nah, belajar dari semut itu, kita harus sadar bahwa saudara dan saya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita ditempatkan Tuhan dalam sebuah komunitas. Di sana ada orang lain, ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada teman pelayanan kita yang harus kita kasih dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tidak bisa hidup hanya memikirkan diri kita sendiri, karena Tuhan menempatkan kita dalam sebuah komunitas. Lalu apa yang kita bisa lakukan dalam komunitas ini? Mengingat waktu yang terbatas ini, paling tidak saya mencatat ada 3 hal di sana yang bisa kita pahami, yang harus kita mengerti menurut perikop 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 ini. Yang pertama adalah bahwa kasih adalah yang utama. Ya, saya akan ulangi, yang paling utama adalah kasih. Ayat 7 dan 8 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam ayat 7 dan 8 ini kita melihat bahwa Rasul Petrus mengingatkan kita untuk kita menguasai diri kita, ya, untuk kita menguasai diri kita, untuk kita menjadi tenang. Tetapi ada hal terpenting yang di sana yang diungkapkan, apa? Yaitu mengasihi satu sama yang lain dengan sungguh-sungguh. Karena kasih banyak menutup pelanggaran, ya. Tidak hanya Rasul Petrus, ternyata kalau kita mau selidiki Alkitab, ya, kalau kita mau baca Alkitab yang berbicara tentang kasih ini menutupi banyak pelanggaran di sana. Tidak hanya Rasul Petrus, tetapi kita bisa melihat juga dalam bagian Amsal 10 pasal 12, ya. Akan saya bacakan di sana. Amsal 10 pasal 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal juga menyebutkan bahwa kasih ini menutupi banyak pelanggaran, juga bagian yang lain, tetapi mungkin yang bagian ini tidak saya tuliskan di sini. Ya, misalnya dalam Kolose 3 ayat 14, dalam Yakobus 5 ayat 20. Nanti Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa baca sendiri ya di dalam Alkitabnya masing-masing. Nah, artinya apa? Kenapa di dalam Alkitab seringkali hal ini diangkat? Artinya bahwa ini sesuatu yang penting, tetapi seringkali kita abaikan, kita lupakan. Nah, melalui para nabi dan rasul, Allah kepingin mengingatkan kepada kita bahwa menguasai diri adalah hal yang sederhana dan kasih adalah hal yang mendasar. Tetapi sayangnya banyak orang percaya hari ini sering mengabaikan ini. Bagaimana kita tahu bahwa di zaman-zaman hari ini
Banyak sekali tekanan yang seringkali membuat kita menjadi tidak tenang hidup kita. Orang Jawa bilang kemerungsung gitu ya, orang Surabaya bilang kemerungsung begitu. Nah, kita tidak tenang. Dan kemudian ketika kita tidak tenang, fokus kita kemudian tidak lagi fokus kepada orang lain, tapi kita fokus kepada diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini Rasul Petrus kepingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa di dalam hidup kita menguasai diri itu hal yang sederhana dan kasih adalah dasar daripada semuanya. Tuhan memperingatkan kita untuk meletakkan kasih sebagai dasar yang utama atas kehidupan kita. Makanya apabila hari ini kita bekerja, bekerjalah dengan kasih. Ya, apabila kita melayani di gereja, landasilah itu dengan kasih. Bahkan ketika kita marah sekalipun, kita harus landasi itu karena kita mengasihi, bukan karena kita membenci. Kasih adalah sebuah pilihan sikap. Setuju dengan saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih? Ya, kasih adalah sebuah pilihan sikap. Kita memilih untuk mengasihi. Ini sebuah pilihan. Kita memilih untuk tidak iri. Ini sebuah pilihan. Kemudian kita memilih untuk bersukacita bersama dengan orang-orang yang terberkati. Ini sebuah pilihan. Tetapi yang saya mau katakan adalah begini, bahwa kasih ini bukan pilihan yang otomatis terjadi dalam hidup kita. Bukan seperti sulap, bim salah bim, plok plok plok, jadi apa? Kasih itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi kasih ini adalah sesuatu yang harus diusahakan, yang harus dikerjakan. Nah sekarang apa sih lawan dari kasih itu? Ya, lawan dari kasih. Mungkin banyak dari kita berkata, oh lawan dari kasih adalah benci. Ya, apakah benar benci? Ternyata enggak, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Lawan dari kasih adalah tidak peduli, ya, tidak peduli. Istilah sekarang cuek, ya, wes gak peduli. Ini lawan dari kasih. Tidak peduli ini tentunya suatu kondisi, suatu sikap yang tidak baik. Apa sih tidak peduli itu? Tidak peduli ini artinya tidak menghormati, tidak menghargai siapapun berharga kecuali diri kita. Ya, jadi fokusnya kepada diri kita. Orang lain tidak berharga, orang lain tidak perlu dihormati. Hanya diri kita. Ini namanya tidak peduli. Segala sesuatu berfokus pada diri kita. Nah, kasih ini adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan itu. Artinya bahwa kasih tidak berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain. Di akhir zaman ini, di mana kasih mulai dingin, banyak orang sekarang sudah kehilangan kasih. Kasih merupakan sesuatu yang asing lagi. Ya, kasih merupakan sesuatu yang langka. Di mana kita melihat di berita-berita ya, orang tua tega membunuh anak dan segala macamnya, berkhianat, menjegal teman dan sebagainya. Nah, Rasul Petrus kepingin mengingatkan kepada kita hari ini, di tengah-tengah zaman yang seperti itu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, penuh dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tetap memilih kasih. Ya, jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Tentunya untuk memilih ini butuh sebuah komitmen, butuh sebuah tekad, ya, bagaimana kita memilih kasih. Dan ada harga yang harus dibayar di sana. Jangan hanya sekedar, Bapak Ibu yang terkasih, jangan hanya sekedar, tetapi lakukan itu dengan extra mile. Ya, seperti banyak kita lihat dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus, extra mile. Ini yang harus kita lakukan dalam kita mengasihi, tidak hanya sekedar saja, tidak hanya biasa mengasihi. Mengasihi orang yang mengasihi kita, itu orang semuanya lakukan. Tetapi mengasihi musuh kita, wow, itu baru luar biasa. Ya, mengampuni mereka itu baru luar biasa. Nah, ini yang kemudian Petrus mau kita lakukan, bahwa kita mengasihi, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan tidak sekedarnya saja, dengan extra mile. Kalau seperti ini, ada seorang bayi, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bayi itu bisa bertumbuh dengan baik menjadi anak yang baik, anak yang ceria, tentunya harus dibesarkan dengan kasih. Bagaimana ketika seorang anak, seorang bayi ini kemudian dibesarkan tanpa kasih? Tentunya yang didapat adalah hasil anak yang suka memberontak, hasil anak yang keras kepala. Nah, demikian juga dengan hubungan kita dengan sesama. Ketika hubungan kita tidak dilandasi dengan kasih, tentunya yang ada di sana hanya untuk apa? Mencari keuntungan sendiri. Nah, hari ini kita belajar
bahwa poin pertama dari perikop yang kita baca tadi dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11, di sana kasih adalah yang utama dalam hidup kita. Oke, mari saya mau rindu kita semuanya menjadikan kasih menjadi yang utama dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, landasilah dengan kasih. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di dalam waktu yang terbatas ini? Yang kedua adalah bahwa kasih itu perlu diaktifkan. Ya, kasih perlu diaktifkan. Tadi saya mengatakan di atas bahwa kasih ini bukan sesuatu yang otomatis, perlu diaktifkan. Di dalam ayat 9 dan 10, di sana dikatakan begini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, saudaraku yang terkasih, mengasihi itu membutuhkan sebuah tindakan nyata untuk dapat dirasakan orang lain. Ya, jadi kasih itu tidak hanya bisa dikatakan saja, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga apa? Orang lain bisa merasakan. Dalam teks yang kita baca tadi di sana dikatakan apa? Berilah, layanilah. Ini adalah sebuah kalimat perintah. Ya, kalimat perintah itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilakukan, bukan hanya diberitakan saja, bukan hanya dikatakan saja, tetapi harus dilakukan. Nah, kasih ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, bukan diberitakan saja. Di dalam teks yang baru kita baca ayat 9 dan 10 juga dikatakan di sana kata pengurus yang baik atau pengelola yang baik. Tentunya kita harus menyadari dalam konteks ini bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang ada dalam hidup kita hari ini, pencapaian dalam hidup kita hari ini, itu bukan semata-mata karena hasil dari jerih payah kita. Itu semata-mata bukan karena hasil kerja keras kita. Tetapi di sana kita harus menyadari bahwa itu adalah segala sesuatu yang Tuhan titipkan buat kita untuk kita kelola. Di sana ada berkat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Di sana ada bagian juga di mana orang-orang yang lain, saudara kita, teman-teman kita juga ikut merasakan apa yang kita rasakan, berkat-berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Ini yang harus menjadi pemahaman kita hari ini, jemaat Tuhan yang terkasih. Untuk bisa menjadi pengelola yang baik, tentu tidak bisa otomatis. Ya, tidak bisa otomatis. Kita perlu melatihnya. Saya akan ulangi lagi. Untuk menjadi pengelola yang baik, kita perlu berlatih dan berlatih. Salah satu yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita sebagai pengelola yang baik itu apa? Yaitu dengan menjadi murah hati. Ya, murah hati, katakan sama-sama dengan saya, murah hati. Murah hati itu adalah bukan sifat dasarnya manusia. Saudara dan saya itu pada dasarnya tidak punya sifat murah hati. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat ada anak kecil begitu, tidak ada anak kecil yang rela berbagi makanan dan berbagi mainan dengan anak kecil lainnya. Pasti mereka akan berebut, mereka akan mempertahankan miliknya. Nah, anak kecil ini butuh sebuah pemahaman, butuh sesuatu yang diajarkan kepada mereka tentang berbagi ini. Misalnya melalui keteladanan, mereka bisa melihat bagaimana orang tuanya juga berbagi. Kemudian setelah mereka tumbuh, mereka kemudian menyadari bahwa oh ternyata berbagi ini adalah konsep yang merupakan nilai hidup yang tidak bisa kita lupakan, yang harus kita lakukan. Nah, artinya bahwa menjadi murah hati ini perlu dilatih terus menerus sepanjang umur hidup kita. Ya, karena tadi dikatakan di sana bahwa murah hati ini bukan sifat dasar manusia, bukan sifat dasar kita. Sifat dasar kita adalah kita mementingkan diri kita sendiri. Makanya mari latih mulai dari sekarang murah hati, murah hati, murah hati. Ya, sama seperti konsep belajar balita tadi, menjadi murah hati tidak mungkin ada tiba-tiba dalam hidup kita. Walaupun hari ini kita sebagai orang percaya, kita sudah sebagai orang Kristen, tetapi murah hati ini adalah sebagai proses pembelajaran yang harus terjadi seumur hidup kita. Kita memerlukan latihan, pemaksaan, ya kita harus paksa terus. Sampai kapan? Sampai nanti kita pulang ke surga, sampai pikiran dan tubuh kita kemudian melakukan itu secara otomatis. Sampai ini menjadi kebiasaan kita. Kita harus latih terus tubuh kita, pikiran kita. Sampai kemudian otomatis kita bisa melakukan yang namanya murah hati ini. Dan ini akan menjadi nilai yang kita pegang seumur hidup kita.
Jadi walaupun kita ada di tengah-tengah lingkungan yang mungkin mengajarkan kita tidak bermurah hati, tetapi karena kita sudah menjadikan ini sebagai nilai dalam hidup kita, maka otomatis kita akan kemudian melakukan murah hati itu. Tetapi ingat bahwa ini memerlukan sebuah proses yang terus-menerus, pembelajaran yang terus-menerus, tidak gampang karena ini melawan sifat dasar kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari hari ini saya mau mengajak kita semuanya. Ayo kita latih ya, kita latih menjadi murah hati. Cara terbaik untuk mengaktifkan kasih adalah dengan cara melakukannya. Ya, cara terbaik untuk mengaktifkan kasih yaitu dengan cara melakukannya. Orang tidak akan bisa melihat kita mempunyai kasih walaupun kita sering ngomong, aku mengasihi kamu, aku mengasihi Anda. Tetapi kalau kasih itu belum kita lakukan, orang tidak akan tahu karena kasih itu adalah sebuah konsep dan kita perlu mengaktifkannya menjadi sebuah tindakan yaitu murah hati. Ini contoh yang paling nyata dalam kehidupan kita, menjadi murah hati. Kita harus mengaktifkan kasih kita. Menjadi murah hati tentu membutuhkan sebuah pengorbanan. Setuju dengan saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, murah hati bukan sekedar perkataan di mulut. Murah hati adalah sebuah tindakan di mana di dalam kesusahan orang lain kita bisa berperan di sana untuk meringankan beban mereka. Kalau kita lihat di dalam Injil begitu ya, kita bisa melihat Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, ternyata di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa konsep orang yang murah hati itu adalah konsep orang yang mau memberi. Adalah orang yang mau tidak hanya tenaga, tetapi juga mungkin harta. Untuk apa? Untuk menolong orang lain. Di sana kita bisa melihat bagaimana kemudian orang Samaria itu menolong orang yang jadi korban di jalan itu. Ya, dengan apa? Dengan hartanya, dengan waktunya. Ya, ini yang menjadi pemahaman kita bahwa murah hati adalah sesuatu yang memang membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan sebuah harga yang harus dibayar. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan saja bahwa aku mengasihi, bahwa aku murah hati. Cara yang paling efektif untuk mengaktifkannya adalah dengan cara melakukan. Ayo lakukan, kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Tepuk kiri kanan Anda, katakan yuk jadi pribadi yang murah hati, mulai lakukan semuanya. Ya, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita petik dari perikop yang kita baca adalah kalau kita diberkati itu artinya kita harus menjadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam ayat 11 di sana dikatakan begini, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah di dalam pikiran kita merenungkan apa sih penyebabnya Tuhan memberkati kita? Atau pernahkah kita berpikir untuk apa berkat yang kita terima? Apakah itu untuk diri kita sendiri atau Tuhan punya tujuan lain? Saya seringkali memikirkan itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Memang dalam kenyataannya bisa jadi berkat yang kita terima hari ini itu merupakan jawaban doa dari tetangga kita. Ya, catat baik-baik ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Bisa jadi bahwa berkat yang saya terima hari ini merupakan jawaban doa dari tetangga saya. Bisa jadi juga berkat yang saya rasakan hari ini menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang lain, oleh teman-teman kita. Mengapa demikian? Ya, karena Tuhan menempatkan mereka dalam hidup kita. Atau kita ditempatkan di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk menjadi garam dan terang. Ini harus kita garis bawahi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Anda ada di dalam lingkungan Anda hari ini, ada orang-orang yang ada di sekitar Anda, teman-teman, sahabat, keluarga. Itu artinya bahwa Anda harus jadi terang di sana. Anda harus jadi garam di sana yang memberi rasa. Anda harus bisa memberikan jalan keluar buat mereka ketika mereka membutuhkan.
Sehingga ketika semuanya itu terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat atau orang bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kata-kata Paulus ya di dalam Roma ayat 8 ayat 28. Paulus di sana mengatakan begitu. Nah, saya mau katakan begini. Kalau hari ini kita masih hidup, kalau pagi hari kemudian kita bangun dan kita masih mempunyai nafas kita, ini artinya adalah sebuah kesempatan. Ini adalah sebuah kesempatan di mana di dalam hidup kita, di dalam waktu kita yang terbatas ini, kita bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bisa dimuliakan melalui hidup kita. Ingat, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, berkat yang diberikan Tuhan harus kita kelola dengan bijak. Ya, kita adalah pengelola. Tuhan juga menitipkan keluarga, teman-teman mungkin ya, teman-teman di iCare, teman-teman gereja dan yang lainnya dalam kehidupan kita. Tuhan mau bahwa kita punya kepedulian kepada mereka. Jadi Tuhan mau bahwa di dalam hidup kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Kita bisa melihat itu dari teladan Tuhan Yesus, bagaimana dia di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya di dunia ini, dia tidak memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi bagaimana dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Dia menjadi jawaban buat banyak pertanyaan di sana, buat banyak persoalan di sana. Nah, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu apa? Bahwa kita harus menjadi berkat di dalam lingkungan di mana kita ada. Berkat tidak hanya berbicara tentang masalah materi, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tetapi saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita pasti punya namanya karunia, ya. Tuhan pasti sudah taruh sesuatu dalam hidup kita. Nah, inilah yang kemudian harus kita gunakan, kita kelola untuk apa? Untuk jadi berkat, untuk membantu orang lain. Kita punya waktu, ya, semuanya punya waktu, saudara dan saya punya waktu. Pertanyaannya adalah apakah waktu kita hari ini kita habiskan untuk kita jadi berkat ataukah kita habiskan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini permenungan buat kita semuanya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kita semuanya punya tenaga. Iya, kita semuanya punya tenaga. Kita bisa mendengar semuanya, kita bisa melihat semuanya. Nah, bagaimana hari ini apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita kelola, kita gunakan untuk apa? Untuk menjadi berkat buat sesama kita. Tuhan mau bahwa kita menjadi solusi di tengah-tengah kehidupan orang lain. Dia memberikan kita kekuatan. Iya, pasti. Karena dia rindu bahwa melalui kekuatan kita, melalui apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Jangan berhenti dan bangga karena dipakai Tuhan. Sebab Tuhan bisa saja memakai semua hal, ya. Dia bisa pakai batu untuk memuliakan dia. Tetapi hendaklah kita berbangga karena tindakan kita memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar dipakai saja, tetapi mari kita dipakai supaya nama Tuhan dimuliakan. Ujungnya bukan kita, ujungnya bukan diri kita, tetapi ujungnya supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh terberkati melalui kehidupan kita. Di tengah-tengah hari ini, musim-musim yang mungkin banyak sekali alasan buat kita untuk kita berfokus tentang diri kita sendiri. Tetapi pada pagi hari ini kita diajarkan melalui kebenaran bahwa kita ditempatkan di tengah-tengah orang-orang yang harus kita berkati. Kita sudah diberkati dan kita jadi berkat buat mereka. Ingatlah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa kasih adalah yang utama dalam hidup kita. Jadikan itu sebagai dasar. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dasarilah dengan kasih. Kemudian kasih adalah sesuatu yang tidak otomatis. Kasih itu perlu diaktifkan. Makanya kita harus berlatih, kita harus punya komitmen, punya kemauan untuk mempraktekkan kasih itu. Dan hari ini kalau kita diberkati, ya saudara dan saya tentunya sebagai orang yang diberkati, tidak hanya berhenti sampai di situ. Jadilah berkat buat lingkungan di mana engkau ada. Jadilah berkat buat sesamamu. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih,
kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita. Kiranya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini belum menjadi sesuatu yang membuat kita semakin hari boleh semakin menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Punya kasih, tidak hanya sekedar biasa-biasa saja, tetapi punya kasih yang extra mile kepada sesama kita. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau firman-Mu boleh menguatkan kami. Dan ampuni kami Tuhan, kalau mungkin waktu-waktu ini kami banyak berpikir tentang diri kami sendiri. Mungkin karena tekanan yang ada, mungkin karena kesulitan yang ada yang kami pikir bahwa kami harus mengasihani diri kami sendiri. Tapi hari ini kami ditegur oleh firman-Mu, kami dikuatkan bahwa apa yang ada dalam hidup kami adalah sebuah anugerah yang harus kami bagikan kepada orang lain. Kasih adalah segala-galanya yang utama dalam hidup kami Tuhan. Dan akan menjadi landasan dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kasih itu menjadi yang utama. Dan kami mau melakukan kasih ini, tidak hanya sebatas kami berkata-kata, aku mengasihi engkau. Tapi kami rindu bahwa kami akan melakukannya. Kami menjadi orang-orang yang murah hati. Dan hari ini kalau kami diberkati Tuhan, tentunya ini tidak berhenti sampai di diri kami sendiri. Tapi kami rindu bahwa kami boleh jadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Roh Kudus terus berbicara atas kami semuanya, biar kami dimengertikan sebagaimana kami harus mengerti sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Kiranya semuanya boleh mengambil suatu aplikasi yang baik dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh bertumbuh dalam firman yang menguatkan hidup mereka. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ini minggu pertama ya di bulan Juni. Tentunya di minggu pertama ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Ya, siapkan semuanya, roti dan anggur, Bapak Ibu yang terkasih, siapkan dan kita sebentar lagi akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Adapun dasar ayat yang menjadi landasan kita dalam melakukan perjamuan kudus ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 mengatakan begini, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari saya ajak sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, kita masing-masing mengevaluasi diri kita. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami kita, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman atau tetangga, dengan siapapun yang kita jumpai dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita maju dalam perjamuan Tuhan. Bapa, hidup kami tidak layak, tapi hari ini kami mohon ampun untuk semua hal yang boleh ada dalam hidup kami yang itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami minta ampun untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Mungkin hari ini masih ada rasa benci, mungkin hari ini masih ada rasa iri, mungkin hari ini masih ada yang tidak beres dalam hubungan kami. Kami berdoa supaya Tuhan mengampuni dan kami boleh dilayakkan Tuhan untuk kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan roti kita. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan di atas kepala kita sebagai penghormatan.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan dan kita angkat dengan tangan kita. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Minumlah dengan mengingat pengorbanan Yesus, anak domba Allah. Mari kita minum. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, saudaraku yang terkasih, hendaklah masing-masing dari kita mengucapkan dalam hati, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita telah menerima perjamuan kudus Tuhan. Karena itu hendaklah kita hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah iman kita berakar di dalam Dia. Dan hendaklah kita bertambah teguh di dalam Dia. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung Tuhan pada pagi hari ini. Terkhusus bersyukur atas perjamuan kudus yang sudah kami terima Tuhan. Kami rindu bahwa melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengingat-ingat betapa Engkau mengasihi kami dengan pengorbanan, dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak ternilai Bapa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami hari ini mempunyai pemahaman yang benar Bapa, bahwa hidup kami itu oleh karena kasih anugerah, bahwa keselamatan kami adalah karena karya Tuhan yang terbesar yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan angkat tangan, kita akan terima berkat Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan kepadamu hari ini, dan jikalau engkau mendengar baik-baik dan melakukannya, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau. Dia akan mengangkat engkau terus naik dan bukan turun. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Setiap pintu yang tertutup dalam hidupmu, Tuhan akan bukakan, sehingga ada breakthrough dalam hidupmu. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melampaui segala akal budi akan pimpin engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. God bless you.